2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan orang di Mamre, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari. Ketika ia mengangkat tangannya, dia melihat itu orang berdiri di tempatnya. Sudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah dia sampai ke atas. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya bahwa hamba ini, biarlah kamu naik sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah di istirahat di bawah pohon ini. Biarlah ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Lalu Abraham berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah lembu dan buatlah roti muda. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia ambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Tuhan, saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana kepekaan rohani Abraham telah yang membuat Abraham mengerti siapa sesungguhnya yang hadir pada waktu itu. Siapa yang sedang mengunjungi dia? Ada 3 orang katanya, saudaraku, ya, yang hadir, yang mengunjungi. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat bahwa ini bukan manusia, saudara, tetapi ini adalah pribadi Tritunggal Allah sendiri. Kalau kita melihat bagaimana Tritunggal Allah inilah yang hadir di kemahnya Abraham, saudara. Dan yang menarik di sini adalah kemudian Abraham, saudaraku, menawarkan untuk memberikan jamuan makan kepada 3 orang. Ya, saudara, sekali lagi 3 orang ini bukan 3 orang biasa. Ya, ini adalah pribadi Allah yang hadir untuk menjumpai Abraham sampai sebegitunya, ya saudara. Tuhan memperlakukan Abraham. Saudara, kita melihat sekali lagi bagaimana Abraham kemudian menyajikan sesuatu yang terbaik buat 3 orang ini, ya, saudara. Abraham menyajikan sesuatu yang terbaik, dari binatang yang terbaik, saudara, anak lembu yang terbaik, semua yang terbaik. Itulah yang disajikan oleh Abraham kepada 3 orang ini. Kita pakai saja nama Tuhan, saudara. Saudara, kalau saya dan saudara melihat kisah ini, maka menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekali, saudara. Ya, ada sebuah cerita yang hampir sama, tetapi dengan sebuah respon yang berbeda. Di mana itu, saudara? Sama-sama coba kita lihat Lukas pasalnya yang ke-10, saudara. Lukas pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-38 sampai 42, saudara. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sama-sama kalau kita sudah menemukannya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saudara melihat peristiwanya hampir sama. Bagaimana Tuhan datang, Tuhan mampir, itu sama. Ya. Dan sama juga, saudara, kalau saudara melihat ada sesuatu yang disajikan, ada sesuatu perjamuan yang diadakan. Seperti Abraham menyajikan kepada 3 orang ini, ya, pribadi Tuhan ini, saudara. Ya, dan dalam peristiwa Lukas pasal 10 juga sama, saudaraku.
Marta juga menyajikan sesuatu, tetapi ternyata responnya yang berbeda. Responnya siapa? Responnya Tuhan. Ketika di kejadian tadi, saudara, itu pasal 18, kita melihat bagaimana Tuhan dipuaskan. Amin, saudara. Tuhan dipuaskan lewat pelayanannya Abraham. Ya, 3 pribadi ini dipuaskan sampai Tuhan bilang begini, di mana istrimu? Katakan kepada istrimu, tahun depan aku akan datang lagi dan istrimu sudah melahirkan. Responnya beda sekali dengan dibandingkan Lukas pasal yang ke-10. Sama-sama Marta juga menyajikan, tapi kenapa kemudian teguran yang datang, teguran yang diterima sama Marta itu, sudah. Kenapa Abraham dapatkan sesuatu, tetapi Marta dapatkan yang lain? Teguran yang didapat sama Marta. Salah di mana nih, saudara? Ya. Adakah di situ ada ketidaktulusan? Saya melihatnya bukan masalah ketidaktulusan. Ya. Abraham tulus, Marta juga tulus. Tetapi yang kita mau lihat pada pagi hari ini adalah hal yang perlu kita ketahui bersama pagi hari ini adalah kita harus bicara tentang kebutuhan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kebutuhan Tuhan. Kebutuhan Tuhan. Kita banyak bicara tentang kebutuhan kita, tetapi kita tidak pernah mau tahu tentang kebutuhan Tuhan. Sama halnya dengan kebutuhan saya dan saudara, dari waktu ke waktu berbeda. Hari ini kebutuhan saya sama yang minggu lalu beda. Betul, saudara? Kebutuhan saudara hari ini sama minggu lalu, sama bulan lalu berbeda. Kebutuhan saudara hari ini dengan nanti minggu depan atau bulan depan itu juga berbeda. Kebutuhan saudara di bulan depan itu berbeda. Beda lagi dengan kebutuhan saudara hari ini. Dan yang saya mau katakan, kebutuhan Tuhan juga, Tuhan yang pertama, Tuhan juga punya kebutuhan. Dan ini yang seringkali kita nggak pernah mau tahu. Kita cuma bicaranya tentang kebutuhan saya, Tuhan. Tuhan harus tahu kebutuhan saya. Tuhan harus mengerti kebutuhan saya. Tuhan harus memenuhi kebutuhan saya. Tetapi di sisi yang lain, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak pernah mau tahu tentang apa itu kebutuhan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Abraham, Maria, ya nanti kita kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10, yang sama, yang mengerti kebutuhan Tuhan itu bukan Marta, tetapi Maria. Abraham dan Maria memiliki sebuah pelayanan yang berbeda. Abraham waktu itu menyajikan sesuatu, yang melayani Tuhan, masak ini, masak itu, perintahkan orang untuk potong ini, potong itu. Tetapi di kasus Lukas pasal 10, apa yang dibuat sama Maria? Maria nggak ngapa-ngapain, Marta yang ngapa-ngapain. Maria cuma duduk di bawah kaki itu. Ya ini yang saya katakan tadi, bicara tentang kebutuhan Tuhan. Yang saya mau bilang, Abraham ngerti kebutuhan Tuhan. Yang saya katakan, Maria ngerti kebutuhan Tuhan. Ini yang seringkali kita nggak ngerti. Sama halnya dengan Marta. Marta pikir Tuhan pasti dipuaskan dengan apa yang dia buat. Iya, kalau saat itu kebutuhan Tuhan bicara tentang makanan. Tetapi kan kebutuhan Tuhan sekali lagi sama seperti kita, berbeda dari waktu ke waktu. Kalau saudara baca, saudaraku, ayat yang ke-38, saya baca ya saudara perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Enggak menjelaskan tentang waktu di situ. Tapi kalau saudara baca tadi, Bapak Ibu Saudara baca tadi yang Kejadian pasal 18, saudaraku, ya, pasal 18 dijelaskan sangat jelas sekali waktunya.
Kemudian Tuhan ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangti di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Itu sudah. Waktu hari panas terik, ya. Kalau saudara bayangkan ada orang lewat panas terik, itu orang lagi lapar, orang lagi haus. Abraham tahu. Gak lucu kalau ceritanya waktu 3 orang ini datang, lalu kemudian dipersilahkan duduk sama Abraham, lalu kemudian Abraham bersikap seperti Maria. Sudah bisa bayangkan nggak? Ya. Kemudian Abraham bersikap seperti Maria, duduk di bawah kaki orang. Beda lagi. Lukas pasal yang ke-10 tidak menjelaskan waktunya kapan. Artinya saya berpikir begini, saya bisa menangkap begini. Itu bukan waktu makan. Itu sudah lewat jam makan. Gitu sudah. Dan bagaimana saudara marah loh saudara. Kalau saudara baru makan ya, saudara baru makan. Sebelum mampir ke rumah saya, saudara sudah makan dulu. Lalu kemudian saya sajiin itu makanan di rumah. Ayo makan, Cik. Oh, makan. Habisin ya. Ya, yang anggap rumah dewek, dihabisin. Marah. Sudah bisa benci sama saya. Enak, bilangnya kan enak. Sudah dibareng. Terus lagi kemelakar. Disajikan panganan mana? Waktu berapa tahun yang lalu, saudara, saya kunjungan ke Sangihe Laut, saudara. Itu saudara bayangkan. Jadi kami kunjungan tuh 1 hari itu ada 10 pelayan karena langsung dibikin rally gitu, saudara. Ya, 1 hari sudah selesai karena besok kami harus kembali ke Manado. Ada 10. Saudara bisa bayangkan nggak? Di tiap tempat yang kami kunjungi, di situ ada makanan yang satu meja. Itu ada lobster, itu kan di sana kan makanannya makanan laut, saudara. Ada ikan matahari, sudah belum pernah makan ikan matahari kan? Ya, ikan matahari, saudara. Ada ikan matahari yang kayak kepalanya doang, ikan matahari. Ikannya diambil segede ini. Tapi membangkitkan selera nggak? Kalau kami datang sudah begini, rasanya marah. Itu sudah. Yang ada rasa marah. Enggak, saya lagi mau bicara tentang firman Tuhan pagi ini, lagi mau ngasih tahu sama kita bahwa Tuhan yang saya, Tuhan yang saudara itu punya sebuah kebutuhan. Ada amin, saudara. Dan mengertilah tentang kebutuhan Tuhan. Apa yang kebutuhan itu bicara tentang sesuatu yang bisa memuaskan hatinya Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita gagal di sini. Sampai kemudian kita jadi seperti Marta yang bukan dapatkan berkat, tapi yang dapatkan apa? Dapatkan teguran. Kenapa? Karena kita memberi pakaran kita, bukan keinginan Tuhan yang kita sedang penuhi. Marta merasa saya tuh jago masak, saya tuh jago bikin makanan, Tuhan pasti kenyang, Tuhan pasti puas. Betul, kalau waktunya tepat. Masalahnya waktunya Marta tidak tepat. Kalau waktu itu Tuhan Yesus datang dengan perut yang kosong, perut yang lapar, maka Tuhan akan uji Marta daripada Maria. Iya dong, saudara. Ya, waktu orang lagi lapar, terus Maria cuma duduk di bawah kaki Tuhan. Ya nggak lucu. Nah, seringkali kita misinya di sini nih, saudara. Apa yang jadi kebutuhan Tuhan kita nggak penuhi, tetapi tetap kita buat sesuatu pelayanan, kita buat sesuatu tindakan, kita tetap melakukan apa yang disebut dengan firman itu. Tapi masalahnya bukan itu yang dibutuhkan sama Tuhan.
sebuah ilustrasi yang sering kali saya sampaikan. Ya. Ada keluarga suami istri sama anak 2, ya, nggak kaya sih, sederhana. Ya. Jadi kalau makan tuh, ya mereka makan seafood, makan ikan, ya saudara ya, makan ikan bisa 1 ekor, ya saudara, ikan bakar. Kemudian si mamanya bilang, si istri ini bilang, udah kepalanya buat mama aja, kepalanya buat mama gitu. Jadi anak-anak sama suaminya makan dagingnya gitu, saudara. Ini kepalanya buat mama, kepalanya buat mama. Ini dagingnya enggak, mama suka kepalanya. Mama suka kepala ikan, padahal dia nggak terlalu suka sebetulnya. Dia pengen supaya dagingnya tuh buat suami sama anak-anaknya gitu, saudara. Mama kan gitu. Namanya istri itu gitu, sudah ya. Nggak tahu istri milenial kayak apa, saya juga nggak ngerti ya. Istri milenial malah hutang, saudara. Ya udah nggak lagi yang bicara kayak gitu, saudara. Ya, nggak, istri milenial itu yang belum kawin tuh itu istri milenial, bakalan jadi istri milenial. Yang sudah kawin saya kayaknya muka-mukanya sih muka-muka Allah, saudara ya. Karena muka Allah jadi mukanya bukan banyak capeknya ya, saudara. Itu bonggo. Terus satu saat waktu mamanya ini si istri ini ulang tahun, ya, waktu ulang tahun katanya gitu itu saudara, ya dibeliin ya, saudara sama ibu, mama selamat happy birthday. Terus kemudian yuk makan di meja makan, dikasih apa? Wah, meja makan semua kepala ikan, saudara. Mamanya nangis. Terus suami sama anak-anaknya terharu. Mama bahagia sekali. Kita berhasil. Si mama, si papa sama anak-anaknya hasil, sukses ya. Mamanya nangis. Kenapa nangis? Terus kapan berarti? Mereka bingung. Kenapa sih mama nggak berarti? Udah, ya udah, terharunya udah, ya senangnya udah. Duduk, aduh, mamanya akhirnya buka rahasianya. Mama kalau makan kepala ikan tuh, ya kalau mama makan kepala ikan tuh, mama sebenarnya nggak suka. Cuma supaya kalian, papa sama anak-anak tuh bisa makan dagingnya. Biar yang jeleknya mama, yang sedikit dagingnya mama yang makan. Supaya dagingnya tuh bagian perut yang enak tuh, yang bagian ininya yang tebel tuh buat kalian. Tapi masa mama ulang tahun dikasih kepala ikan dulu? Nanti sudah. Saat dimana kita serahin terus, Tuhan bilang memang sama kita, ya datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, ya kan? Tuhan bilang begitu kan? Serahkan kepadaku segala kekhawatiranmu, serahkan semua. Kalaupun kau lagi lemah, dosamu, kau serahkan padaku, kau berikan padaku, aku akan bereskan. Tapi ya jangan dosa terus, jangan masalah terus, jangan beban hidup terus. Adakah dalam hidup kita yang baik-baik? Adakah dalam hidup kita ada pujian, kita bisa memuji, kita bisa menyembah, menyenangkan, memberi yang terbaik? Ada juga di dompet kita, ada juga di tas kita, ada juga tenaga kita yang kita bisa berikan buat Tuhan. Ada amin, saudara? Kadang-kala kita bilang, kita suka ini. Waktu Tuhan maaf nih saudara, waktu Tuhan minta sesuatu harta dari kita nyanyinya begini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ini, dengar Tuhan, sebab tak dengar lagi, tolong dengar yang baik-baik, bukan telinga. Sebab tak memiliki harta kekayaan. Tuhan nggak lihat berapa banyak. Tapi waktu itu, maaf,
waktu saat itu Tuhan lagi pengen minta kita diberi berapapun yang ada sama kita, diberi yang terbaik dari. Bukan tentang hati, bukan tentang hanya sebab tak kumiliki. Tuhan juga tahu kita kere. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau di dalam kekerean kita ada satu korban yang terbaik. Ada amin sudah. Di dalam kekerean kita tuh sudah, Tuhan mau di dalam kekurangan kita. Yang saya pernah saksikan, enggak ini cuma kesaksian ya. Tahun berapa tuh? Saya masih remaja. Waktu gereja ini lagi mau gereja tahun 87 atau 86 itu peristiwanya. Lagi mau dibangun ya, jual paket. Ya, saya ingat tuh jual paket ya di pelabuhan. Gereja kita masih sementara di pelabuhan. Saya punya celengan. Saya ingat dulu saya paling suka nabung. Ya, suka nabung gitu. Ada bank Swaguna tuh saudara, bank Swaguna di Pekarangan. Ingat nggak saudara? Saya pernah nabung di situ sudah dari SD tuh saya nabung. Ya. Nabung 500.000. Ada jemaat juga waktu itu di situ. Apa dia udah pindah Jakarta. Saya tuh punya celengan. Namanya remaja waktu itu pengen beli sound system mobil. Saudara. Tapi waktu itu nggak tahu, aduh itu Roh Kudus kerjanya luar biasa. Saya belum ngerti tentang Roh Kudusan. Tapi waktu itu Roh Kudus bekerja sekali sampai saya nggak kuat saudara. Saya sampai angkat tangan gitu. Saya udah hitung kira kurang lebih uang saya ada segini gitu ya saudara, 120.000 kayak gitu. Ya zaman tahun itu saudara, itu kan gede ya. Buat anak remaja kan itu gede. Saya pengen bisa punya. Waktu itu kan mobil papa juga, tapi pengen dipasangin tip itu saudara. Karena dulu saya kalau tip sampai tip kompot harus di mobil. Tip kompot tapi di mobil. Ya saudara. Udah gak tahan, ya. Sampai kakak saya bingung, ya. Pulang-pulang nggak pikir panjang, saya ambil itu celengan saya dari lemari papa, karena di lemari papa juga itu disimpan ya. Dipecahin, saya kasih sama kakak saya, papanya Alin. Ya. Sampai mereka bingung. Udah nggak bisa beli tip lagi. Udah. Dan papa juga kan nggak model yang nanti papa yang ganti, nggak ada. Papa juga nggak punya duit. Papa juga nggak yang kayak gitu kan. Dan saya juga nggak berharap. Ya udah baik, nggak pernah punya tip kayak gitu. Tapi saya belajar tuh waktu itu, ya sudah. Kebutuhan Tuhan dalam hidup saya harus memberikan itu. Habis itu udah habis. Enggak, saya nggak lagi bicara tentang korban uang, tapi maksud saya kadang-kadang yang kemarin saya katakan, kadang-kadang Tuhan minta, Tuhan kita disuruh mempersembahkan hati kita. Kita disuruh berubah karakter kita. Oh, tapi kita berobrolan, kita bukan dompet. Kita disuruh berubah hati, karakter kita dirubah. Ya, Tuhan tegur kita, tapi kita bukan dompet. Nih Tuhan, kikin baik, jebret. Itu nggak ketemu. Itu yang namanya miss. Dan akhirnya apa? Bukan berkat yang didapat sama Marta, teguran. Saya nggak punya maksud apa-apa nih saudara. Saya cuma lagi mau ngajar, mengertilah tentang kebutuhan. Kalau engkau dan saya mengerti kebutuhan itu, luar biasa. Saat itu Abraham, Tuhan bilang begini, tahun depan istrimu akan mendapat anak. Ada amin saudara? Istrimu akan mendapat. Sesuatu yang nggak mungkin sampai Sarah bilang ini udah tua, juga udah belok-belok kan, sudah bisa pada ompong, ya kan, ada ompong, tua, juga pengen bilang imannya,
Tuhan bisa bilang tanya. Anda 30 tahun si BH. Tapi Tuhan bilang, adakah perkara mustahil bagiku? Amin. Dalam bahasa yang lain, adakah sesuatu yang terlalu berat bagiku? Yang Tuhan cari adalah bagaimana kita mau belajar bisa mengerti tentang kebutuhan Tuhan. Karena 3 orang ini ternyata dipuaskan, saudara. 3 orang ini dipuaskan dengan jamuannya siapa? Dengan jamuannya Abraham. Anak lembu yang terbaik. Dan Abraham ngerti itu lembu yang terbaik kayak apa, dipilih. Masih apa namanya? Batibul sih, saudara, batibul. Duduk anak batibul sebenarnya 3 bulan. Ya, bawa 3 bulan, ya saudara. Ya, sate bawa 3 bulan, saudara. Kambing yang bukan 5 bulan lagi 3 bulan. Jadi lebih empuk. Ya. Aduh, 3 orang ini makan ya. Kan mereka kan datang hadir sebagai manusia. Aduh dia, nyam ya saudara. Enaknya bukan dia kayak gitu. Ya, daging, susu, saudara, aduh enak pisan. Dipuaskan, kenapa? Karena waktu itu mereka lagi lapar-laparnya. Beda cerita waktu mereka lagi lapar, lagi haus, saudaraku. Lalu kemudian Abraham duduk di bawah kaki mereka. Panggil keluarganya sini. Nih, ada Tuhan yang lagi hadir, duduk sama anak. Kalau kita miss di sini, Tuhan lagi pengen minta hati kita. Tuhan lagi pengen minta waktu di mana kita berkomitmen untuk baca firman. Tapi kita ngelakuinnya yang lain. Tuhan lagi pengen minta kita setiap tengah malam tuh datang berdoa menyembah Tuhan. Kita lakukannya yang lain. Yang pakar kita, yang kita bisa. Tuhan, saya nggak bisa kayak gitu, saya bisanya kayak gini. Ini beres. Saudara kalau lagi pengen makan jamblang, terus saudara diajak makan Chinese food, nggak nyambung. Perut saudara tuh lagi beda, lagi pengen jamblang. Yang ingat jamblang tuh sama ences. Dibawanya ke Chinese food, dibawanya ke cahaya, dibawanya yamcak, nggak nyambung. Tolong ya saudara, ialah kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang ngerti kebutuhan Tuhan. Kalau kita ngerti kebutuhan Tuhan, jangan khawatir masa depan. Masa depan saya dan saudara ada dalam tangannya Tuhan. Hidup kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Ada amin saudara. Ya, kita mengalami sesuatu. Kenapa? Tuhan berkenan sama kita. Tuhan puas sama saudara. Tuhan puas sama saudara. Tuhan